Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Saya adalah mahasiswa di 4 Teknik Perpipaan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dengan NRP 0822040073. Di sini saya izin untuk mempresentasikan terkait penugasan metodologi penelitian oleh diampu oleh dosen Bapak Burniadi Mobala. Di sini saya mengambil judul tentang peningkatan metode Hardy-Cross pada distribusi gas alam. Pada latar belakang, dijelaskan terkait kebutuhan energi dunia yang semakin besar menuntut sistem distribusi efisien, terutama untuk sumber energi bersih seperti gas alam. Di Indonesia tersendiri, jaringan gas rumah tangga terus berkembang sebagai alternatif pengganti LPG. Sistem distribusi ini menggunakan jaringan pipa tertutup atau loop network yang menuntut perhitungan hidrolik yang akurat. Salah satu metodenya yaitu adalah metode Hardy-Cross. Namun, metode ini awalnya dikembangkan untuk fluida incompressible seperti air, sehingga kurang cocok untuk gas alam yang memiliki sifat kompresibel. Oleh karena itu, diperlukan modifikasi terhadap metode ini agar dapat digunakan untuk gas alam. Rumusan masalah dan tujuan. Pada penelitian ini berangkat dari 3 pertanyaan utama. Yang pertama, yaitu bagaimana cara menerapkan metode Hardy-Cross yang sudah dimodifikasi dalam jaringan distribusi gas yang kompleks. Yang kedua, metode tersebut apakah dapat memberikan hasil yang akurat dan cepat. Yang ketiga, apakah kemungkinan untuk mengembangkan metode ini menjadi sistem terbuka yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Nah, berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode Hardy-Cross dimodifikasi, membandingkannya dengan pendekatan-pendekatan numerik berbasis grid, serta mengembangkan sistem yang ringan dan terbuka untuk digunakan dalam perencanaan jaringan gas. Pada tinjauan pustaka, sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa modifikasi Hardy-Cross menggunakan Newton-Raphson dapat menurunkan jumlah iterasi dari 20 sampai 30 menjadi hanya 6 sampai 8 kali pada jaringan pipa yang besar. Nah, studi dari Briggs pada tahun 2009, Boymi pada 2018, hingga Brodsky pada 2024 membuktikan efisiensi metode ini baik dari sisi waktu komputasi maupun kestabilan hasil. Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal keterbukaan algoritma. Sebagian besar metode masih bersifat tertutup dalam komersial. Nah, penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan mengembangkan metode terbuka yang dapat digunakan di lingkungan seperti di perangkat lunak bebas seperti Python dan MATLAB. Pada metodologi penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi literatur dan simulasi numerik. Data teknis jaringan diperoleh dari asumsi distribusi rumah tangga, terdiri dari 12 segmen pipa, 9 node, dan 4 loop. Nah, selanjutnya, simulasi dilakukan dengan menerapkan metode Hardy-Cross, di mana koneksi debit dihitung menggunakan pendekatan Newton-Raphson. Nah, selain itu, dilakukan validasi terhadap kecepatan aliran dan tekanan node berdasarkan standar API dan ISDM. Proses ini diulang terus-menerus secara iteratif hingga semua loop mencapai kondisi konvergen. Pada pengolahan data dan simulasi, pertama, langkah awal dimulai dengan menetapkan debit awal berdasarkan asumsi konsumsi dan struktur loop. Selanjutnya, kehilangan tekanan dihitung menggunakan persamaan Reynolds. Koreksi debit dilakukan secara simultan di setiap loop hingga diperoleh nilai delta Q-nya kurang dari 0,001 meter kubik per second. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tekanan pada node akhir mencapai sekitar 0,3 bar dan
3,0 bar dan kecepatan tertinggi yaitu adalah 2,16 meter per second. Kedua nilai ini masih berada dalam batas aman distribusi gas karena hal ini menunjukkan bahwa metode ini efektif digunakan untuk jaringan distribusi gas domestik dan industri kecil. Pada penelitian ini kita menggunakan contoh pada distribusi rumah tangga dan industri kecil karena kita masih belum menerapkan pada distribusi besar seperti industri yang besar, PLTU ataupun plant yang besar. Selanjutnya itu kita bisa lihat pada tabel spesifikasi pipa di mana eh, pada contohnya pada tagging 1 itu panjangnya 200 meter dan diameter 8 dengan koefisien gesekan 18 dan aliran awal itu 4. Hasil dan validasi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa metode Hardy Cross yang dimodifikasi mampu menyelesaikan sistem loop kompleks dengan cepat dan stabil. Konvergensi tercapai dalam jumlah iterasi yang rendah. Selain itu, hasil tekanan dan kecepatan aliran sesuai dengan standar yang ditentukan. Tekanan berada di rentang 2,8 sampai 3,2 bar dan kecepatan tidak melebihi batas 7 milisecond. Efisiensi numerik metode ini menjadikannya sangat cocok untuk digunakan dalam tahap awal dan simulasi yang sangat cepat. Pada kesimpulan, dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa metode Hardy Cross dimodifikasi sangat efektif digunakan untuk menganalisis sistem jaringan distribusi gas alam yang bersifat kompresibel. Efisiensi perhitungan, kestabilan numerik, dan validasi hasil menunjukkan bahwa pendekatan ini layak dikembangkan sebagai sistem terbuka. Metode ini juga dapat dibantu dengan eh, alat pengembangan bantu perencanaan jaringan gas seperti MATLAB ataupun Python. Saran dan pengembangan lanjutan. Penelitian ini menyarankan agar metode Hardy Cross modifikasi dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk berperangkat lunak. Open source. Penggunaan GUI berbasis Python atau MATLAB akan memudahkan pengguna dari berbagai kalangan. Selain itu, integrasi dengan metode grid staggered sangat dianjurkan untuk menangani sistem dinamis dan transien. Penelitian lanjutan juga sebaiknya melakukan simulasi sensitivitas terhadap tekanan, suhu, dan komposisi gas agar metode ini dapat lebih tangguh dalam kondisi lapangan yang berubah-ubah. Selanjutnya bisa ditampilkan referensi sumber penelitian ini. Referensi sumber penelitian ini utama adalah penelitian oleh Briggs D 2009 dengan didukung beberapa jurnal untuk mengcompare penelitian ini yaitu seperti Altman T dan Paulus PF dengan tahun 1995 ataupun Osidech AJ 1991 dan Manojolov di 1994. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.